pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kabarnya baik semua yang dari luar daerah? Baik ya, alhamdulillah. Saya senang sekali kembali berada di antara teman-teman seperjuangan untuk gerakan keterbukaan pemerintah ini. Karena sekarang memang masa-masa transisi mungkin di pemerintahan ya Pak. Dan biasanya dalam masa transisi itu justru kita perlu menggerakkan denyut nadinya open government di Indonesia ini. Dan forum hari ini menurut saya adalah salah satu arah untuk menggerakkan atau salah satu komitmen yang konkret untuk menggerakkan terus open government di Indonesia. Terakhir kita ketemu di nasional yaitu di Bali ya Pak Sugeng ya. Kita waktu itu melakukan regional conference di sana cukup besar. Dihadiri oleh lebih dari 600 peserta, di mana target kita awalnya yang 400 dan setengah dari 600 itu adalah masyarakat sipil, organisasi masyarakat sipil. Jadi kami senang, antusiasmenya cukup tinggi. Kemudian di bulan itu di bulan Mei, terus di bulan September kita ketemu lagi beberapa mungkin dengan para OMS di New York. Pada saat itu kita melakukan high level event di dalam gedung PBB. Jadi dari bulan Mei ke bulan September dan sekarang adalah di bulan November, baru 2 bulan kita sudah ketemu lagi. Jadi saya senang sekali bahwa beat ini, denyut nadi ini terus diguncang dan dikompakan di kita bersama. Nah tentunya pasti dalam benak kalian ada, atau saudara-saudara sekalian ada pertanyaan besar gitu ya, bagaimana gerakan ini geraknya di era pemerintahan baru. Apakah akan lanjut? Benar pertanyaannya? Jawabannya adalah harus. Kalau saya bilangnya harus dan harus semakin kencang, harus semakin deras. Sebelah saya Pak Lutfi ini adalah teman baik perjuangan kami. Sewaktu Pak Lutfi ada di Wakil Presiden, kantor Wakil Presiden sebagai staf khusus ya Pak Lutfi ya. Beliau sering berdiskusi dengan kami dalam kerangka reformasi birokrasi. Jadi beliau adalah penjaga, punggawa, dan juga pejuang untuk kebenaran, keterbukaan, reformasi di negara tercinta ini. Dan alhamdulillah beliau sekarang sudah di DPR ya Pak ya. Jadi kita ada tokoh-tokoh pejuang kita itu harus tersebar di mana-mana. Jangan hanya di eksekutif, tapi juga harus ada di legislatif, harus ada di yudikatif gitu, dan tentunya dibantu oleh para teman-teman sekalian dari organisasi masyarakat sipil. Kenapa saya bilang bahwa ini harus berlanjut dan makin deras lagi? Akhir-akhir ini saya juga sibuk membawa, bukan sibuk sih, dengan senang hati membawa gendongan OGP dan OGI muter-muter keliling dengan kementerian yang baru. Paling tidak saya sudah kunjungi 3 unit atau 3 kementerian atau lembaga kementerian yang sangat akan berperan nanti di dalam mendorong gerakan open government ini, yaitu Pak Pratikno dari Mensesnek. Saya sudah bicara dengan beliau. Yang kedua juga saya sudah bicara dengan Pak Andrinov dari Kepala Bappenas. Ini baru dalam 2 minggu terakhir ini, 2 minggu, kurun waktu 2 minggu terakhir, jadi masih hangat-hangat. Dan yang ketiga saya juga sudah bicara dengan sesmen dari Pan RB gitu ya. Memang saya belum bisa ketemu dengan menterinya sendiri, tapi dari pertemuan ketiga itu saya semakin yakin bahwa sebetulnya agenda ini adalah agenda yang penting dan agenda yang akan menggerakkan program-program nawacitanya Bapak Jokowi ke depan. Kita harus bersabar, memang mungkin akan sedikit slow sementara ini, tetapi nantinya setelah bulan awal-awal tahun depan saya rasa ini akan bergerak lebih kencang lagi. Oke, saya lanjutkan. Indonesia ini tidak main-main, komitmennya kita cukup tinggi dan sangat tinggi di dalam Open Government Partnership ini. Karena apa? Karena kami memang yakin bahwa manfaat dari keterbukaan pemerintah ini sangat cross-sektoral dan sangat bisa dinikmati oleh masyarakat. Jadi komitmen ini adalah berdasarkan keyakinan yang sungguh-sungguh akan manfaat dari apa arti keterbukaan pemerintah. Kembali pemerintah ini tadi dari eksekutif, legislatif maupun yudikatif gitu ya. Dan memang kalau di kalangan internasional
partnership ini bukan sesuatu yang seksi. Kenapa? Bagi politisi, maaf Pak, dan bagi diplomasi internasional gitu ya, mereka mungkin melihat hal-hal yang seksi itu adalah seperti konflik regional, ISIS gitu ya, Ebola, perpecahan Rusia dan sebagainya, itu yang cukup seksi. HAM gitu ya, gerakan-gerakan HAM itu seksi. Namun kalau yang sifatnya tata kelola, open and good governance gitu, bagi politisi dan diplomasi internasional itu lower priority. Walaupun demikian, it's very sexy untuk reformis. Jadi reformis dalam negeri, orang-orang pejuang yang percaya bahwa perlu gerakan-gerakan yang bersama gitu ya, itu sangat seksi. Oleh karena itu yang kita lebih fokuskan di sini adalah untuk menjalin network daripada reformis itu sendiri. Jadi itu adalah kenapa kita sangat berkomitmen tinggi, dan di samping itu juga sebenarnya OGP ini prinsip-prinsipnya tidak jauh dari nilai-nilai luhur dan budaya bangsa Indonesia. Sejak lama kita sudah sangat kental dengan paham gotong royong, bersilaturahim, ya, dan juga Kebhinneka Tunggal Ikaan, berdialog, itu kan sekarang kepo mungkin ya, bukan dialog lagi, tapi budaya itu sebenarnya sudah sangat kental di kita, sehingga dalam pelaksanaannya harusnya tidak sulit, harusnya sangat mudah, tidak perlu menjadi masalah. Oke, bagaimana perjalanan kita di OGP, terutama Indonesia itu sendiri, bahwa sejak pertengahan 2010, ini menunjukkan betapa kita sudah memang sungguh-sungguh. Pertengahan 2010 itu kami mendapat kunjungan dari delegasinya Pak Obama. Dan pada saat itu ditanyakan kira-kira, karena juga kenapa Indonesia ditanya, pada saat itu Indonesia dilihat sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, dan banyak sekali hal-hal yang sudah konflik, yang sudah terbukti dinyatakan dalam era keterbukaan tersebut. Dan dari mid 2010 itu kita akhirnya berkomitmen bahwa Indonesia mau menjadi negara perintis, founding members, membentuk dan mendesain konsep gerakan ini bersama-sama dengan 7 negara perintis lainnya, yaitu Amerika, ada Brazil, ada Meksiko, ada Inggris, ada Norway, ada Philippines, dan ada South Africa, Afrika Selatan. Dan dari hanya 8 pada saat itu, di 2011 kita luncurkan juga di New York tanggal 20 September. Sekarang gerakan ini sudah berkembang menjadi 65. Jadi kepesertaan dari pemerintahnya 65, yang terakhir adalah Bosnia. Kalau jumlah OMS-nya tidak terhitung, ratusan mungkin ya, lebih dari 200 yang tergabung dalam gerakan ini. Dan kita melihat bahwa gerakan ini sebenarnya sifatnya kan voluntary, tidak ada paksaan. Kenapa sih kok begitu menggembirakan gitu ya? Karena saya melihat bahwa gerakan ini ada 3 hal keunggulannya. Pertama adalah tadi sebagaimana sudah disampaikan oleh moderator kami, ini gerakan bersama. Jadi platform yang mengadakan gerakan itu direncanakan, dilaksanakan, dan dipantau secara bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat sipil secara setara. Nah, model multilateralisme ini tidak ada dibandingkan yang lain gitu ya, di forum internasional lain tidak ada. Sehingga gerakan bersama ini yang menjadi ciri khas dari Open Government Partnership ini adalah milik bersama dan digerakkan bersama. Yang kedua adalah bahwa gerakan ini itu mengutamakan pada knowledge, pengetahuan, alih pengetahuan, ide maupun pengalaman dari reformisnya. Jadi gunakan OGP sebagai platform untuk saling membagi ilmu, gitu ya. Membagi manfaat dari gerakan ini ke sesama, tidak hanya pemerintah tapi juga CSO. Dan ini bisa dikelola oleh small unit, support unit yang ada di OGP. Sehingga kita akan selalu Yang ketiga adalah merasa kita harus berlomba menuju kebaikan, kemajuan yang terbaik untuk negara kita, bukan untuk
dibanding-bandingkan gitu ya, karena memang OGP ini tidak menganut satu indeks atau satu ukuran tertentu yang akhirnya melakukan scoring, akhirnya melihat bahwa negara ini di bawah dengan negara lain. No, tujuan kita tidak demikian, karena kita yakin setiap negara itu mempunyai garis start yang berbeda, fokusnya juga berbeda di dalam melakukan perubahan pemerintahan terbuka, karena sesuai dengan tantangan di negara-negara masing-masing ini, gitu. Jadi itu tiga keunggulan yang menurut saya tidak bisa merupakan stickiness dari OGP ini. Dan Indonesia pada saat itu sudah sejak tahun awal 2012 mendirikan sekretariat OGI. Nah, sekretariat ini memang terdiri dari tim yang sangat kecil, hanya 3 orang, yang bersama-sama untuk merencanakan pertemuan, event-event dan sebagainya dengan tim inti Open Government Indonesia yang sekarang memang diwakili oleh 7 OMS, 4 dari pusat dan 3 dari daerah, dan 7 kementerian dan lembaga non-kementerian, termasuk di sini Komisi Informasi Pusat ada di dalam tim inti Open Government Indonesia. So, perjalanan kita cukup exciting gitu ya bagi saya, dan cukup banyak milestone penting yang kita lalui bersama, karena ini adalah juga atas dukungan dan kontribusi teman-teman sekalian dari OMS, bahwa kita bisa memasukkan agenda OGP di PBB. Itu adalah terobosan besar, karena selama ini PBB terkenal sebagai suatu institusi yang kurang ramah mungkin terhadap bukan government gitu ya, bukan pemerintah, yang non pemerintah. Dan acara itu dihadiri oleh 10 kepala negara terbesar juga selama OGP ini berdiri. Kehadiran kepala negara ada 10, dan di situ kita juga mencanangkan pertama kali adanya OGP Awards yang pertama kali. Nah, perjalanan tadi itu kalau saya masukkan lagi konteksnya dalam siklus Open Government Partnership ya, tahapan perkembangan Open Government Partnership 2011 sampai 2013 gitu ya. Itu sebenarnya adalah tahap di mana kita membangun fondasi. Jadi 3 tahun pertama ini adalah tahap pembangunan fondasi. Nah, where we are now ini kita sekarang sudah masuk pada tahapan yang saya bilang memperkuat gerakan. Kalau yang 3 tahun pertama itu kita menggerakkan dan memperbanyak jumlah peserta gitu ya, kepesertaan OGP, saatnya tahun ini dan 3 tahun ke depan itu kita melakukan deepening, yang artinya adalah kita melakukan perkembangan secara vertikal. Deepening apa artinya? Melakukan peningkatan dalam kualitas komitmen itu. Jangan sampai kita melakukan komitmen 10 tapi yang dilakukan hanya 2. Itu adalah contoh bagaimana kita bisa menyelesaikan 10 dari 10 yang kita komitmen gitu ya. Dan juga bahwa kita harus mulai turun ke daerah-daerah. Kalau Indonesia sendiri sebenarnya sudah melakukan pilot Open Government OG itu di 3 daerah ya. Mungkin bapak-bapak dan ibu sekalian juga sudah paham. Ada di Kalimantan Tengah, ada di Ambon, dan ada juga di Indragiri Hulu. Namun negara-negara lain itu belum melihat bahwa OG ini bisa dilaksanakan di subnational level. Dan ini sebenarnya adalah kunci keberhasilan Indonesia yang kita harus menjadikan role model untuk negara-negara lain. Itu arti daripada deepening. Dan yang ketiga, jadi visi utama kita adalah bahwa kita ingin memperkuat partisipasi antara masyarakat sipil dan government. Tidak hanya di mulut saja, tapi juga dalam pelaksanaan sehari-hari. Makanya co-governance, istilahnya co-creation antara masyarakat sipil dan pemerintah itu adalah yang utama dalam menggerakkan Open Government ini dan menuai keberhasilan di depan. Asia Pasifik dari 65 memang masih sedikit anggota pesertanya, makanya secara strategis saja kita melakukan broadening di wilayah Asia Pasifik. Saat ini kita sedang mendekati Papua New Guinea dan Pakistan, yang karena pada saat di Bali mereka antusias untuk bergabung dengan kita. Dan memang teman-teman dari OMS juga sudah melakukan perjalanan kemarin ke Phnom Penh, kemudian terus nanti akan ke PNG, akan ke Myanmar dan sebagainya. Kami sangat mendukung. Mudah-mudahan kalau ada dari DPR bisa ikut serta dalam roadshow tersebut, agar memang kental eksekutif, legislatif dan juga OMS itu
kita sama-sama berpartner bersama. Nah, apa kisah suksesnya mungkin di level ini di tataran internasional, bahwa Indonesia menjadi motor di balik strategi OGP 2015 sampai 2018. Semoga teman-teman juga sudah bisa mendownload dari opengovpartnership.org, itu dokumennya ada. Karena kita melihat bahwa tadi dalam fase tengah di Pening ini, we are already in the operational mode, ya, jadi plan dan operasi. Kalau yang sebelumnya design and build, sekarang plan and operasi. Berikutnya adalah re-energize gitu ya. Nah, di plan dan operational mode itu kita harus punya panduan yang jelas, arah kita mau kemana, bagaimana, mengelolanya seperti apa. Itu semua ada di dalam OGP strategi 2015 dan 2018. Selain itu juga kita bersama-sama Mas Sugeng Invade yang sangat concern mengenai Pak Post dan TIFA juga Post 2015 Development Agenda atau Agenda Pembangunan Pasca 2015, kita meniupkan prinsip-prinsip OGP dalam laporan HLPEP yang dibuat tahun lalu. Jadi memang prinsip open dan good governance itu kita usulkan untuk menjadi platform dalam membangun agenda-agenda pasca 2015 di seluruh dunia nanti. Jadi semoga itu akan dipertimbangkan oleh PBB juga. Selain itu kita juga ada 4 negara yang bergabung selama kepemimpinan kita, yaitu Tunisia, Prancis, Bosnia, dan satu lagi apa ya? Sierra Leone ada di situ. Selain dari OMS, kita juga berpartner atau memiliki mitra strategis dengan institusi multilateral seperti yang sudah ada di UNDP, World Bank, begitu ya. Dan Indonesia berhasil menggait ADB, Asia Development Bank. Jadi kalau teman-teman dari OMS akan melakukan gerakan dan akan mempunyai program-program yang cukup signifikan yang bisa diperlukan bantuan dari para multilateral institution ini, silahkan untuk merangkul ADB, World Bank, UNDP, OECD juga menjadi itu, dan yang satunya lagi adalah yang di Amerika, gitu ya, South America Development Bank. Nah, ini juga seru nih, baru 3 tahun tapi di tahun 2013 kita sudah mendapatkan Civic Innovators Award di Desember 2013. Itu diberikan kepada beberapa pemenang, antara lain Pak Kuntoro sebagai mewakili Indonesia, dan juga OMS-nya waktu itu adalah Rakesh Rajani mewakili OMS, mendapatkan Civic Innovators Award dalam konteks OGP oleh National Democratic Institute di Amerika. Dan baru kemarin 1 tahun berikutnya OGP juga mendapatkan Commitment to Development Award. Jadi komitmen OGP di dalam membangun negara-negaranya masing-masing itu dihargai dan diapresiasi. Nah, Commitment to Development Award ini yang terima hanya 1 loh. Jadi hanya OGP, dan yang memberikan adalah Center for Development, Global Development. Center for Thank you Vindi. Vindi itu adalah otak saya sebenarnya di Vindi. Saya hanya ini aja sebagai menyalurkan suara-suara Vindi. Oke. So ini adalah kisah sukses yang di tingkat global. Di tingkat nasional, beberapa yang bisa saya sebutkan di sini adalah tentunya Anda semua sudah memiliki renaksi 2014 sampai 2015. Silahkan dikritisi mati-matian karena ini bukan dokumen mati. It's not a Bible, it's not an Al-Quran, is a living document. Jadi bisa diberikan masukan at any time, walaupun memang proses penyusunannya sendiri itu sebenarnya sudah melibatkan berbagai stakeholders. Namun dalam perkembangannya bisa saja ada sesuatu yang akan lebih signifikan lagi impactnya yang perlu dimasukkan dalam komitmen tersebut. Kita juga sudah menghasilkan berbagai solusi yang inovatif. Ada lapor, saya tidak perlu menjelaskan lagi. Ada 1 layanan. Ada juga waktu itu kita melakukan kompetisi OP yang dihadiri oleh 62 jenis layanan dari 34 kementerian. Waktu itu ada di Pak Wapres, Pak Lutfi, penghargaannya di top 10-nya diserahkan oleh Pak Budiono saat itu. Kita juga sudah merilis 1 pemerintah, yaitu portal mengenai seluruh kinerja kementerian dan juga anggaran kementerian dan non-kementerian ada di 1 pemerintah. Baru 16 saat ini yang ada di dalam situ, masih in progress terus development-nya. Dan last but not least adalah portal data Indonesia, data.id, di mana sudah ada 850
lebih data sets di situ yang bisa dimanfaatkan oleh semua masyarakat. Ada youth, ada akademisi menggunakan data tersebut untuk melakukan analisa policy, untuk membuat aplikasi dan digunakan secara cuma-cuma tentunya ya, secara bebas dan gratis. Secara sektoral kita harus berterima kasih pada OMS yang membantu pemerintah dalam menggerakkan EITI, Extractive Industries Transparency Initiative. Siapa di sini yang bergerak di bidang natural resources? ICEL, saya tahu ada dari ICEL, yes, ada dari siapa? Fitra juga, ya. Jadi banyak sekali saya rasa teman-teman di pusat maupun di daerah yang bergerak. Karena apa? Setelah 2010 waktu itu, jadi ya 4 tahun pada akhirnya kita dicanangkan sebagai negara yang compliant terhadap standar EITI. Dan ini luar biasa teman-teman, karena apa? Dibandingkan 38 negara lainnya, kalau nggak salah ada 48, tapi yang belum compliant itu ada sekitar 17-an. Dibanding negara-negara yang compliant lainnya, itu Indonesia cukup kompleks masalah ekstraktif ini, migas dan minerbanya. Kita melibatkan lebih dari 230 perusahaan untuk membuka informasi mengenai pendapatan mereka. Dan ini melibatkan dari di era 2010-2011 itu pendapatan pemerintah sekitar 80 miliar US dollar. So it is a huge potensial gitu ya untuk for corruption juga di daerah tersebut, di sektor tersebut. Dan saat ini kita berhasil membuka paling tidak mulai dari revenue-nya dulu. OBI saya rasa itu juga keberhasilan teman-teman dari Fitra untuk terus mendorong di pemerintahan nasional membuka anggarannya sehingga Indonesia menjadi negara pertama di Southeast Asia dari sisi ranking. Kalau kita pakai ranking, nilai skornya dari 51 jadi mereka menjadi 62 ya, 63, oke. Nomor 1 di Southeast Asia, tapi nomor 2 di Asia setelah Korea. Itu luar biasa. Insya Allah tahun ini kita terus dibantu agar dipertahankan paling tidak, kalau tidak ditingkatkan lagi dari ODA-nya. EITI juga menjadi negara pertama di Asia untuk compliant dengan Extractive Industry Transparency Initiative ini. Di regional saya rasa mungkin belum banyak yang tahu, tapi kita di daerah sudah bekerja sama dengan Kemdagri, Kominfo, juga teman-teman dari OMS, ada 2 atau 3 OMS yang bergerak di daerah, juga bergerak di pusat nasional untuk mempercepat pembentukan PPID, Pejabat Publik Informasi dan Dokumentasi. Pada tahun 2012 itu statusnya baru 20%, Pak. Lembaga publik yang memiliki unit ini. Dan Bapak-Bapak Ibu dan sekalian kan tahu betapa pentingnya PPID untuk melayani permintaan informasi dari masyarakat. Dengan gerakan ini kita dorong semua daerah sehingga sekarang sudah mencapai 70%, lebih dari 70%, 352 lebih. Dan harapan kami adalah akhir tahun ini paling tidak bisa semuanya sudah mencapai. So ini suatu capaian yang menurut saya cukup bisa dibanggakan oleh kita bersama. Namun tidak hanya hal-hal konkret yang bisa dikuantifikasi itu saja yang kita patut jaga dan kawal untuk terus meningkat, tapi hal-hal yang juga sifatnya intangible menurut kami perlu diperluas, perlu dimatangkan, dan perlu dilaksanakan lebih sungguh-sungguh lagi. Yaitu adalah dari sisi mindset, perubahan paradigma, perubahan budaya kerja. Rasanya selama 3 tahun ini kami melihat bahwa ada perubahan paradigma yang cukup menggembirakan, baik di kementerian, di eksekutif gitu ya, maupun juga antara eksekutif, antara pemerintah dan OMS, bahwa kita memiliki budaya kerja yang lebih inovatif, rasa memiliki secara bersama-sama itu juga lebih tinggi. Jadi bukan ini adalah ciptaan saya, tapi ini adalah ciptaan bersama. Silo-silo juga sudah semakin diruntuhkan begitu ya. Jadi kita lebih bekerja sama secara tim. Jadi etos tim kerja itu sangat tinggi, dan tentu semangat berkolaborasi yang sangat tinggi. Ini perlu dipertahankan dan memang susah diukur gitu. Hanya kita semua sebagai penggerak yang bisa merasakan apakah denyutnya sudah mulai turun nih budaya kerja ini, kolaborasi dan sebagainya, atau memang semakin kuat gitu ya. Mari kita mengawal bersama-sama. Nah, saya ingin sekarang masuk ke dalam era kabinet kerja gitu ya. Jadi bagaimana kami melihat open government di era kabinet kerja ini, di era Pak Jokowi. Rasanya tidak perlu diragukan, Bapak Jokowi adalah sosok dari dulu yang sangat ramah dengan masyarakat. Bahkan sebelum beliau mencalonkan diri sebagai Bapak Presiden dan juga waktu beliau menjadi wali kota,
Beliau sangat dekat dengan masyarakat, melakukan dialog dan sebagainya. Pada saat masa kampanye Anda bisa lihat betapa pentingnya peran relawan, antara lain banyak mungkin dari bapak-bapak ibu sekalian yang membantu Pak Jokowi hingga bisa menduduki kursi penting sebagai Presiden RI. Itu penting sekali melakukan konser salam di situ, gerakan relawan. Bahkan setelah beliau dilantik pun, beliau juga masih melibatkan OMS di dalam berbagai acara. Waktu itu keseingat saya adalah video conferencing dengan beberapa daerah. Jadi diterima di istana dan sebagainya ya. Bagaimana dengan misi dan visi Pak Jokowi? Ada 9 kan, nawacita itu sendiri yang diluncurkan sejak beliau berkampanye dan sampai sekarang. Memang tahapannya sekarang ini masih dalam masa dikerucutkan untuk menjadi indikator-indikator yang bisa diukur. Oleh karena itu, ini adalah saat yang penting bagi kita untuk melakukan intervensi sebetulnya di pemerintahan untuk memasukkan rencana aksi open government di dalam RPJMN 2015 sampai 2019 gitu ya. Dalam 9 nawacita yang paling kental roh daripada open government-nya itu adalah nawacita yang kedua gitu. Yaitu mengenai pemerintahan yang lebih bersih, efektif, demokrasi dan terpercaya. Di situ tidak hanya melibatkan pemerintah eksekutif, tapi juga sampai melibatkan DPR gitu ya Pak ya. Jadi sistem kepartaian, reformasi sistem kepartaian, pemilu dan lembaga perwakilan, meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan. Tapi poin yang keempat itu adalah membangun transparansi tata kelola pemerintahan, menjalankan reformasi birokrasi dan membuka partisipasi publik. Jelas sekali gitu beliau ini mencanangkan itu sebagai nawacitanya yang kedua. Tidak hanya di dalam nawacita yang kedua yang sebagai satu keutuhan mengenai prinsip-prinsip open government, tapi saya juga melihat sebenarnya di nawacita keempat gitu ya, bahwa menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Di situ ada lagi kata-kata terpercaya. Makanya penegakan hukum mungkin satu ranah yang perlu kita tanggapi bersama di dalam gerakan open government ini. Yang lainnya juga nawacita yang ke-9 menurut saya juga cukup penting untuk memiliki roh OG, yaitu bahwa memperkuat restorasi sosial Indonesia. Dan apa makna restorasi sosial di sini antara lain adalah membuka dialog antar warga negara. Itu kan juga saling musyawarah, mufakat gitu ya, nilai-nilai luhur budaya-budaya kita. Nah, semangat transparansi dan di kabinet kerja menurut saya belum 1 bulan, tapi kita sudah banyak melihat langkah-langkah atau budaya kerja atau mindset para menteri yang cukup mencerminkan gerakan keterbukaan begitu ya. Pak Sudirman Said sekarang membentuk Menteri SDM, tentunya beliau sekarang membentuk Komite Mafia Migas. Beliau juga sekarang sudah membentuk unit pengendalian kinerja ESDM. So arahnya beliau sangat jelas gitu ya untuk mendukung akuntabilitas di sektor yang sangat korup tersebut. Kedua adalah Ibu Susi juga sekarang membuka akses data kapal perikanan. Jadi dari sisi transparansi, Ibu Susi juga sudah melakukan suatu gerakan konkret yang tidak kalah penting adalah Ibu Khofifah. Saya cukup kaget dengan beliau gitu ya, karena walaupun low profile, tapi ternyata semangat beliau untuk keterbukaan itu juga cukup tinggi. Pada saat sertijab itu beliau menyatakan loh ada kata open government partnership di situ. Wah, saya sampai bangga sekali. Karena apa? Saya belum sempat soal sama beliau, tapi beliau sudah tahu OJB ini pasti dari teman-teman sekalian OMS mungkin yang dekat dengan Ibu Khofifah. Dan beliau langsung minta publik awasi program keluarga produktif gitu ya. Gubernur menurut Pak Jokowi jika tidak buat perizinan one stop service maka akan stop DAK. Itu kan komitmen-komitmen yang jelas yang sangat mendukung OJB. Selain transparansi, belusukan juga sudah dilakukan oleh beberapa banyak menteri belusukannya ya. Jadi belusukan ini sebenarnya merupakan komunikasi yang efektif dengan publik. Pak antara lain Bapak Menteri Urusan Desa ya, Marwan Jafar itu juga sudah melakukan belusukan.
Banyak lagi juga Ibu Susi sudah melakukan belusukan, Bapak Menteri Tenaga Kerja juga sudah melakukan belusukan. Saya ada waktu 5 menit dan saya akan selesaikan dalam 5 menit, kalau bisa juga lebih kurang dari 5 menit. Well, be patient with me. Ibu Kofifa juga menyatakan bahwa fasilitas aduan masyarakat adukan pada alamat kawal bansos dan juga lapor ukp.go.id bagi masyarakat yang mengetahui adanya penyelewengan program tersebut. So ini bukti-bukti konkret dari kabinet kerja yang sekarang ini. Namun pertanyaannya adalah bagaimana sekarang kesinambungannya? Rasanya semangat yang tinggi, komitmen dan aksi-aksi yang kita lihat 1 bulan ini memang menunjukkan arah-arah yang mendukung Open Government Indonesia, menguatkan. Namun rasanya islands of keterbukaan tadi kan sifatnya sporadis tuh ya, sporadis dan mungkin lebih sifat impulsif. Itu menurut saya perlu muara dan perlu kendaraan untuk pengelolaannya agar bisa lebih efektif dan efisien, sangat dirasakan masyarakat dan tidak tumpang tindih. Muaranya apa, kendaraannya apa? Yang menurut saya platformnya adalah Open Government Partnership dan Open Government Indonesia ini. Karena ini sudah ada dan tinggal dimasukkan aja gitu ya, agar semuanya berkesinambungan, baik di daerah, oleh CSO maupun oleh pemerintah. Gerakan ini saling mengisi begitu. Itu adalah himbauan dari kami untuk kedepannya. Saya akan skip ini. Kami melihat bahwa peran OMS sangat penting dan sangat sentral dalam menjaga kesinambungan atau sustainability dari gerakan ini. Peran OMS bisa menjadi pengawas, bisa menjadi penyelaras, dan bisa menjadi mitra kerja yang sudah banyak ditunjukkan peran-peran tersebut di setiap eranya. Ya. Kami berharap bahwa nanti kedepannya kolaborasi antar CSO harus semakin kuat. Kolaborasinya mau ke arah mana? Apakah sektoral, apakah isu cross sektoral, apakah melakukan kolaborasi secara lebih tajam lagi secara kegiatan. Saya tuh sebenarnya berharap gitu ya, bahwa di sektor ekstraktif tetap harus ada yang mengawasi dan mengawal sampai ke daerah. Di sektor anggaran juga masih ada, pendidikan juga perlu. Yang saya ingin challenge, apakah mau masuk ke ranah-ranah yang memang menjadi fokus daripada Pak Jokowi. Prioritas beliau itu sekarang kan pertama adalah pangan, pertanian, kedua adalah energi, tentunya kita sudah bahas itu ada di ekstraktif, ketiga adalah maritim atau kelautan, dan keempat, last but least adalah pariwisata. Kenapa pariwisata? Karena potensi pariwisata itu begitu besar yang belum di-develop gitu ya. Jadi pendapatan kita seharusnya besar di sektor itu, tapi sekarang masih sangat kurang. Apakah itu akan menjadi wacana? Silakan untuk berdiskusi di dalam 2 hari ini. Kalau isu sektoral, kepemudaan untuk legislative openness di DPR, agenda pasca 2015 saya pikir harus terus digulirkan. Kolaborasi kegiatan, kita bisa melakukan pilot project, simposium nasional. Saya pikir idenya Pak Sugeng untuk membangun simposium nasional para CSO on a yearly basis itu cukup baik, di samping yang secara regional atau secara internasional gitu ya. Bahkan kalau perlu draft ini tuh perlu dibangun kayak mungkin award untuk tokoh keterbukaan. Kita garap bersama saja agar tokoh-tokoh keterbukaan ini saya tidak hanya melihat dari pemerintah, tapi justru dari stakeholders lainnya. Ada swasta, ada pemuda, ada OMS gitu ya. Setiap tahun itu perlu diberikan apresiasi menurut saya, karena mereka ini adalah reformer sesungguhnya yang harus kita build bersama dan harus terus dibangun networknya. Demikian, terima kasih. Saya optimis sekali karena banyak pejuang baru, banyak terobosan baru, dan banyak komitmen baru yang bersifat kolaboratif di antara kita. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.